Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmi Juwita. Saya akan menjelaskan perbedaan koloid, suspensi, dan larutan sejati. Pernahkah teman-teman memperhatikan bahwa pada sore hari ketika matahari mulai terbenam, tampak terlihat garis-garis sinar matahari yang menembus awan. Pada garis-garis sinar tersebut, tampak ada penghamburan cahaya. Nah, mengapa hal ini dapat terjadi? Di udara, terdapat partikel-partikel koloid yang dapat menghamburkan cahaya matahari, sehingga tampak sebagai garis-garis sinar. Nah, peristiwa penghamburan cahaya tersebut memang merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh koloid. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan koloid? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Pada jenjang sebelumnya, teman-teman tentunya sudah mempelajari jenis-jenis campuran yang dibagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, koloid ini merupakan suatu campuran yang karakteristiknya berada di antara campuran homogen dan heterogen. Supaya dapat dipahami, mari kita perhatikan ilustrasi dari beberapa campuran berikut ini. Campuran yang pertama adalah campuran antara gula dan air. Nah, apabila kita mencampurkan gula dan air, ternyata gula akan larut, dan kita memperoleh larutan gula yang berwarna bening. Di dalam larutan tersebut, zat terlarutnya yaitu gula. Gula tersebar dalam bentuk partikel yang sangat kecil, sehingga kita tidak dapat lagi membedakan dari mediumnya, walaupun menggunakan mikroskop ultra. Hal ini berarti bahwa campuran ini merupakan sistem satu fasa atau campuran homogen. Campuran yang kedua adalah campuran antara air dan terigu. Nah, jika kita mencampurkan keduanya, ternyata terigu tidak larut, di mana walaupun campuran ini diaduk. Lambat laun, terigu akan memisah atau mengendap. Hal ini berarti bahwa campuran seperti ini merupakan sistem dua fasa, karena pelarut dan zat terlarutnya tidak bisa kita bedakan, dan kita sebut sebagai campuran heterogen atau suspensi. Selanjutnya, bagaimana dengan campuran antara air dan susu, yang misalnya susu instan? Nah, jika kita mencampurkan susu dan air, ternyata susu akan larut, tetapi larutan yang terbentuk tidak bening, melainkan keruh. Kemudian jika kita diamkan, campuran yang terbentuk tidak memisah. Nah, campuran antara air dan susu ini merupakan contoh koloid. Berikutnya, sistem koloid tersusun atas dua komponen, yaitu fasa terdispersi dan medium pendispersi atau fasa pendispersi, di mana fasa terdispersi bersifat dikontinu atau terputus-putus, sedangkan medium pendispersi bersifat kontinu. Pada campuran susu dan air yang dicontohkan sebelumnya, fasa terdispersinya adalah susu, medium pendispersinya adalah air. Kemudian, secara lebih rinci berikut ini adalah perbandingan antara larutan koloid dan suspensi. Pertama, campuran berupa larutan atau campuran homogen. Komponen pelarut dan zat terlarutnya tidak dapat kita bedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra, sehingga campurannya bersifat satu fasa. Kemudian, untuk koloid, secara makroskopis atau secara kasat mata bersifat homogen, tetapi bersifat heterogen jika kita amati dengan menggunakan mikroskop ultra, sehingga campurannya bersifat dua fasa. Adapun untuk suspensi bersifat heterogen, yaitu komponen penyusunnya dapat kita bedakan dengan jelas, sehingga campurannya bersifat dua fasa. Kemudian dari segi ukuran partikel penyusunnya. Pada larutan, semua partikel penyusunnya berdimensi atau memiliki lebar atau tebal kurang dari 1 nanometer.
Untuk koloid, partikel penyusunnya berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Dan untuk suspensi, salah satu atau semua dimensi partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. Berikutnya dari kestabilan komponen penyusunnya. Larutan bersifat stabil atau tidak memiliki atau tidak memisah, sehingga tidak dapat kita pisahkan dengan cara disaring. Untuk koloid, pada umumnya bersifat stabil, sehingga tidak dapat disaring menggunakan saringan biasa, kecuali dengan menggunakan penyaring ultra. Adapun untuk suspensi, bersifat tidak stabil, sehingga tidak dapat kita saring. Nah, berikutnya dalam aktivitas sehari-hari, kita dapat dengan mudah menemukan produk atau barang yang tergolong larutan, koloid, maupun suspensi. Contoh larutan misalnya adalah larutan gula, larutan garam, spiritus, alkohol 70%, dan larutan cuka. Adapun contoh koloid yaitu ada mayonnaise, ada susu, ada selai, ada santan kelapa, ada jelly, dan mentega. Adapun untuk suspensi, contohnya adalah campuran air dengan pasir, campuran kopi dengan air, dan campuran minyak dengan air. Baik, hanya sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.